Usai heboh curhatan sang anak A'agim, kembali gugat cerai Teh Nini pada Kamis 10 Juni 2021. A'agim untuk ketiga kali menggugat cerai istrinya Teh Nini. Teranyar, pendakwah 59 tahun itu mendaftarkan perceraiannya pada Kamis 10 Juni 2021. Pengacara A'agim Dedi Setiadi mengkonfirmasi langsung gugatan cerai yang dilayangkan dai kondang itu. Pendaftarannya sudah dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Betul, menggugat cerai lagi. Kemarin baru masuk gugatannya, kata Dedi Setiadi pada Jumat 11 Juni 2021. Dedi Setiadi menjelaskan gugatan cerai yang didaftarkan A'agim adalah permintaan kliennya. Sebelum mendaftarkan gugatan yang ketiga, A'agim pernah menceraikan Teh Nini pada 2011. Namun setahun kemudian pasangan ini kembali menikah. Pernikahan A'agim dan Teh Nini kembali digoncang masalah. Dari pihak Teh Nini, anak mereka, Muhammad Gaza Al-Ghazali, menerangkan kalau sang ibu sebenarnya sudah ditalak 3 A'agim. Dengan ini saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya ibu saya, Nini Mutmainah, telah dicerai talak 3 oleh ayah saya, A'agim, tulis Gaza pada Desember 2020 lalu. Buntutnya, dai berdarah Sunda ini melayangkan gugatan cerai yang kedua pada 17 Maret 2021 kepada Teh Nini. Sidang perceraian A'agim dan Teh Nini sempat terjadi, namun pada akhir Maret, pria bernama lengkap Ian Gimnastiar ini mencabut berkas perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Selain heboh soal perceraian, aib A'agim sempat dibongkar anaknya Muhammad Gaza Al-Ghazali. A'agim sempat berkata sinis soal istrinya, Teh Nini, jelang pernikahan anak mereka, Gaza. Si anak bilang ayahnya mempertanyakan kehadiran Teh Nini di acara pernikahannya. Gaza sendiri bingung harus menjawab apa saat mendengar pertanyaan tersebut. Seandainya aku bisa menjawab, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab dengan demikian, tulis Gaza. Digugat cerai A'agim lagi, reaksi Teh Nini mengejutkan. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim kembali mengajukan permohonan cerai terhadap Nini Mutmainah atau Teh Nini. Hal itu menjadi pertanyaan publik karena sebelumnya di akhir Maret kemarin, A'agim mengajukan cabut gugatan cerainya terhadap Teh Nini. Terkait kabar gugatan cerai yang kembali dilayangkan terhadap Teh Nini, kuasa hukum ibu 7 anak ini membocorkan reaksi dari istri A'agim yang dinikahi selama 19 tahun tersebut. Kalau tanggapan Teh Nini terkait gugatan, pasti itu sudah hasil ada komunikasi keluarga besar, ujar M. Fazar, kuasa hukum Teh Nini, dikutip dari Detikom. M. Fajar pun mengatakan bahwa gugatan cerai A'agim itu sangat ditunggu oleh Teh Nini. Sangat menghendaki karena sesuai kaidah agama, sudah ditalak 3 harus berdasarkan pengadilan perceraiannya. Karena kan gak enak secara agama sudah cerai, negara belum, sambungnya. Sebelumnya Muhammad Gaza Al-Ghazali mendadak mencuri perhatian. Putra A'agim ini menjadi perhatian setelah unggahan berisi curhatan hatinya beredar. Dalam curhatan tersebut, Muhammad Gaza membeberkan perjuangan dan ketegaran hati sang ibu, Teh Nini. Setelah Gaza, sapaan akrabnya mencurahkan isi hatinya ke media sosial Facebook. Kali ini Gaza menceritakan soal sosok sang ibunda yang kerap disapa Teh Nini. Dikatakan oleh Gaza, jika tanggal 5 Juni 2021 telah genap 1 tahun Teh Nini dicerai. Bagi Gaza, statusnya sebagai anak Teh Nini sudah dipermainkan oleh bapaknya sendiri, yaitu A'agim.
Sudah hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan Gaza. Dikatakan Gaza jika berat tanpa kehadiran A'agim sebagai ayahnya, namun sebuah kata tanya terlontar. Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya, kata Gaza. Lalu sebuah perkataannya ditulis melalui postingannya, dilansir ulang Instagram Mak Info. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Tulisnya. Akankah Anda menjawabnya dengan mudah? Atau Anda akan terdiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda? Jawab Gaza. Lalu tulisan mengejutkan dikatakan oleh Gaza. Seandainya aku bisa menjawab dengan, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab demikian, terang Gaza. Tapi ya, begitulah ibuku, entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya, kata Gaza. Gaza hanya bisa mengalah karena pilihannya hanya itu yang ada. Diterangkan Gaza, ia tidak ingin melihat ibunya merasakan penderitaan. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu. Sudah waktunya bagimu untuk tersenyum. Sudah cukup tangisanmu. Cukup waktunya bahagia meskipun tidak bersama-sama, jelas Gaza. Dilihat oleh Gaza di pengadilan, ada sedikit permainan dalam sidang beberapa waktu lalu. Dalam waktu 15 tahun dikatakan belum cukup ibunya disiksa dan diungkapkan masih perlu waktu untuk merasa puas. Ya, betul. Nampaknya kemarin ada sedikit permainan di pengadilan. Begitulah manusia, barangkali waktu 15 tahun belum cukup untuk menyiksamu. Mungkin beliau perlu waktu untuk merasa puas, jawab Gaza. Di tengah masa, maaf, saya tidak bisa diam, kata Gaza. Kemudian Gaza meminta publik untuk tidak diam dan bertindak. Wahai Anda pembaca, bertindaklah. Jika Anda mau bicara, bicaralah. Jika Anda mampu menasehati, nasehatilah, kata Gaza. Lalu komentar beragam pun mengisi kolom komentar Instagram Mak Info. Satu persatu aib ustadz yang gede di TV-TV terbongkar. Kalau saya sih slow aja, saatnya kembali kepada mereka yang ajarannya baik, prakteknya baik, meskipun tidak disorot hingar-bingar kamera. Tulis Elisa A. Wow, sisi lain para manusia panutan mulai terbuka satu persatu, tulis Astri. Di balik syahdu dakwah manajemen kalbu, tulis Neni Jaf. Kalau ini sih udah denger lama, kelakuannya yang seret-seret kaki kalau dipandang pasir. Gak peduli sama yang di belakangnya, dari situ aja udah, tulis Nana Najid. Ketika Tuhan memilah nama yang baik, maka akan dipanggil olehnya. Mana yang munafik dibuka aibnya, tulis netizen lain.